Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian, sivitas akademika Unisba serta para pendengar yang lain, alhamdulillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam, karena pada bulan itulah segala macam pintu tobat dibuka, segala macam doa dikabulkan, segala macam kemudahan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia, terutama karunia kita bisa sampai kepada bulan Ramadan ini. Allah telah menggariskan bahwa apabila kita bersyukur, maka kita akan ditambah kenikmatan itu. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lasadid. Kemudian juga Allah memerintahkan kita bahwa syukur itu harus kita sebut-sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi kita juga tidak boleh menghitung berapa banyak nikmat yang telah kita peroleh dari Allah, karena memang tidak akan terhitung. Wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diterima oleh manusia. Nah, alhamdulillah kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Pertama-tama tentu saja kita ucapkan ahlan wa sahlan terhadap bulan Ramadan. Kemudian juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan di tengah pandemi corona ini kita masih mampu menahan kesabaran, masih mampu kita beribadah dengan baik kepada Allah. Ada hikmahnya semuanya ini. Ibu dan bapak sekalian, para sivitas akademika Unisba, sesuai dengan tema yang dimintakan kepada saya soal kepemimpinan Rasulullah. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa uswah yang paling baik adalah Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita umatnya. Tidak perlu kita mengidolakan orang lain kecuali Rasulullah. Itu yang utama. Bahwa kita mengidolakan selanjutnya kepada Khalifah Rasyidin, para sahabat, memang kita patut meniru tingkah laku mereka. Oleh karena itu, termasuk corak kepemimpinan, baik kepemimpinan pribadi, dan keluarga, misalnya kepemimpinan dalam masyarakat, yaitu negara, maka kita harus mencontoh Rasulullah. Kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang lain kecuali Rasulullah, karena perilaku atau tindakan Rasulullah itu adalah, kalau menurut Siti Aisyah, istri beliau, itu sama dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pegangan hidup kita di samping sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya yang baik. Para jamaah sekalian, Rasulullah telah memberi contoh bagaimana beliau memimpin sebuah keluarga. Beliau memimpin dengan penuh kasih sayang, baik kepada istri dan kepada anak, bahkan kepada cucunya. Dalam satu riwayat, bukankah kita pernah membaca atau mendengar bahwa cucu beliau yaitu Hasan dan Husain itu pernah bergelayut di punggung Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat, dan Rasulullah dengan penuh kasih sayang dia membiarkan cucunya itu bergelayutan. Kemudian juga dalam memimpin rumah tangga, Rasulullah sudah mencontohkan dengan baik dan sangat indah bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh santun. Beliau bertindak adil kepada para istrinya, dan tidak ada satupun yang tercela, sehingga istri-istri Nabi ini patut mendapat julukan Ummul Mukminin.
Begitu juga kepada masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal keagamaan tentu saja Rasulullah bisa memimpin sendiri karena beliau dasarnya adalah wahyu. Tetapi dalam hal-hal kemasyarakatan, Rasulullah juga memimpin dengan cara musyawarah dengan para sahabatnya. Malah ketika ditanya suatu persoalan duniawi, Rasulullah menjawab, "Kamulah yang lebih tahu daripada aku." Artinya Rasulullah memimpin dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh demokrasi, dengan penuh ketegasan. Rasulullah juga memimpin perang dalam jihad fisabilillah di berbagai pertempuran, dan beliau adalah yang maju paling utama, paling depan, tidak hanya sebagai komando saja. Tapi paling tidak, kalau kita bertindak sebagai pemimpin, kita bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah, patona, amanah, sidik, dan sebagainya. Yang sifat-sifat Rasulullah itu kita harus cerdik, cerdas, kita harus amanah terutama dalam memimpin, terutama memimpin kemasyarakatan. Amanah itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dengan sangat utama, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa kepemimpinan atau jabatan hanya akan mendatangkan kesengsaraan ya, di akhirat nanti apabila kita melalaikan amanah itu. Amanah juga harus kita terima kalau kita memang berkompeten. Allah sudah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Apabila memberikan amanah, maka sampaikanlah kepada yang ahlinya. Artinya, kalau kita menunjuk orang atau kita ditunjuk orang, sekiranya kita tidak mampu memegang amanah itu, lebih baik kita tolak. Jangan sampai meminta-minta, apalagi meminta-minta amanah, artinya meminta-minta jabatan. Sebab Rasulullah mengatakan, jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Jangankan ajaran agama, etika jabatan juga sudah mengajarkan kita bagaimana kita harus berpegang teguh kepada amanah yang diberikan kepada kita. Apalagi kayak kita orang beragama, apalagi kita orang Islam, maka memegang amanah, memegang kepemimpinan harus diselaraskan dengan nilai-nilai agama, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, atau yang tercermin dalam perilaku Rasulullah dalam memimpin. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut bagaimana kepemimpinan dalam Islam ya, ala Rasulullah. Dalam bulan suci Ramadan ini semestinya juga kita bisa memanfaatkan kepemimpinan itu untuk kemaslahatan. Gunakanlah kekuasaan yang diperoleh karena kepemimpinan kita untuk kemaslahatan umat, untuk kebahagiaan umat, untuk meluruskan jalan umat. Janganlah kepemimpinan yang kita pegang diselewengkan atau disalahgunakan, tidak sesuai dengan tujuan diberikannya amanat atau kepemimpinan tersebut. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk selalu menjaga amanah, selalu menjalankan amanah dengan baik, dan menghindarkan hal-hal yang sekiranya akan merusak kepada amanah tersebut. Selamat berpuasa, menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diberi kelancaran, diberi kekuatan, dan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.